metafakta itu sebenarnya adalah ilmu penyimpangan atau penyelewengan atau manipulasi dari proses pembelajaran ilmu torekoh, ilmu hakikat dan ma'rifat. Ketika seseorang mempelajari ilmu torekoh, ilmu hakikat dan ma'rifat, di dalamnya itu banyak penyimpangan-penyimpangan, dan salah satunya penyimpangan itu adalah ilmu metafakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya AM Imron pribadi, tetap di channel vlog Ma'rifat Bisnis. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing dan berbagi, bukan mengguru ya, tentang belakangan ini yang lagi viral, yaitu tentang ilmu metafakta. Nah, apakah ilmu metafakta itu? Ilmu metafakta itu sebenarnya adalah ilmu penyimpangan atau penyelewengan atau manipulasi dari proses pembelajaran ilmu torekoh, ilmu hakikat dan ma'rifat. Ketika seseorang mempelajari ilmu torekoh, ilmu hakikat dan ma'rifat, di dalamnya itu banyak penyimpangan-penyimpangan, dan salah satunya penyimpangan itu adalah ilmu metafakta. Mengapa terjadi? Mari kita kupas, kita jelaskan, kita berbagi dalam materi. Kali ini saya akan menjelaskan sesuai dengan pengalaman yang saya pelajari dan saya alami tentang apa itu metafakta. Belakangan ini viral sekali ya tentang perkembangan ilmu metafakta. Apa itu metafakta? Metafakta kalau dicari di Google itu tidak menemukan arti yang jelas yang pas. Mengapa? Karena metafakta adalah buatan dari seseorang karena kecerdasannya di bawah nalar, di bawah logika akal sehat, maka dia menemukan istilah metafakta. Padahal meta itu kan bahasa Yunani. Meta itu bahasa Yunani, kalau dibuka di kamus atau di Google, meta itu artinya kelebihan atau berlebih, sementara fakta ya kenyataan. Jadi metafakta adalah apa? Ilmu tentang kelebihan. Nah, bisa dikatakan adalah metafakta itu kelebihan di luar nalar imajinasi seseorang, atau kelebihan di luar nalar logika manusia. Ini yang disebut katanya berkat dan karomah dari sebuah hasil belajar dalam proses torekoh. Di dalam torekoh, di dalam hakikat dan di dalam ma'rifat. Karena seseorang mempelajari dengan mendalam, dengan dzikir yang kuat dan seterusnya, sehingga dia mendapatkan ilmu metafakta, yaitu mendapatkan ilmu-ilmu yang di luar nalar, di luar akal kemanusiaan. Bahkan mengatakan bahwa ilmu-ilmu ini disebut ilmu keilahian, ilmu dari cahaya-cahaya Tuhan. Ada yang menyebut ilmu metafakta, ada yang menyebut berbagai macam istilah-istilah lah. Terserah mau menggunakan istilah apa. Nah, ini pada prinsipnya setelah saya pelajari dari pengalaman-pengalaman di dalam suluk, di dalam salik, dan di dalam referensi di buku yang dibaca, yang saya baca, dan beberapa penjelasan-penjelasan di dalam pemanaan, ilmu metafakta itu adalah penyimpangan, penyelewengan dari seseorang yang mempelajari torekoh, hakikat, dan ma'rifat. Mengapa terjadi? Sebelum ini saya jelasin, saya akan menjelaskan bagaimana sih kedudukan torekot, hakikat, dan ma'rifat yang sebelumnya adalah syariat. Di kalangan aswajah ya, di kalangan khususnya di kalangan aswajah ahli sunnah wal jamaah itu yang mempercayai adanya syariat. Kemudian setelah syariat itu tingkatan selanjutnya adalah torekoh, selanjutnya adalah hakikat dan ma'rifat. Beda dengan Muhammadiyah. Kalau di Muhammadiyah itu tidak mengenal kelas syariat, kelas torekot, kelas hakikat dan ma'rifat, tidak. Karena di dalam Muhammadiyah satu kesatuan,
Di dalam menjalankan rukun Islam umpama sholat, di dalam sholat seseorang itu yang melakukan syariat, juga melakukan torekot, juga melakukan hakikat dan melakukan ma'rifat, jadi satu kesatuan di dalam syariat. Jadi di Muhammadiyah itu diajarkan namanya torekoh, namanya hakikat dan ma'rifat, itu satu kesatuan di dalam syariat. Artinya syariat ini ya rukun Islam. Kalau bicara rukun Islam ya semuanya, mulai sholat, mulai zakat, mulai haji, mulai puasa, bab situ. Termasuk bab wudhu, contoh ini bab wudhu. Ketika ini keyakinan yang ada di kalangan teman-teman di Muhammadiyah, kalau seseorang itu melakukan wudhunya itu dia bersyariat, artinya sesuai dengan syariat yang diajarkan Rasulullah. Tentu di dalam wudhunya itu dibutuhkan kekhusyukan, keikhlasan. Maka di dalamnya mereka itu sebenarnya telah bertorekoh dan berhakikat bahkan hingga ma'rifat. Karena di dalam wudhunya itu terjadi empat ini dalam satu kesatuan begitu. Nah, beda di aswajah. Di aswajah kalau di kalangan ahli sunnah wal jamaah atau sebut NU itu atau nahdijin itu dibedakan. Seseorang harus mempelajari syariat dulu. Setelah syariat baru boleh mempelajari torekot, kemudian hakikat dan ma'rifat. Dibagi tahapan-tahapan. Nah, apakah keduanya ini mana yang benar? Keduanya sama-sama benar. Sama-sama benar. Karena semuanya menurut saya antara Muhammadiyah dan Aswajah itu sama-sama benar, hanya beda jalan saja. Nah, kali ini saya tidak membahas Muhammadiyah dan Aswajah. Saya akan membahas tentang penyimpangan-penyimpangan di dalam menjalankan ilmu, di dalam menjalankan suluk-suluk atau praktek-praktek torekot, hakikat dan ma'rifat. Walaupun saya ini bukan mursyid, saya ini masih belajar juga. Dari bertahun-tahun bukan berarti saya ahli syariat, bukan berarti saya ahli torekot, bukan ahli hakikat dan bukan ahli ma'rifat, bukan. Saya hanya dalam proses belajar. Tetapi di sini mari kita sharing, berbagi bersama-sama. Kalau ada salah mohon dibenarkan ya. Mohon dibenarkan kalau ada yang salah kata-kata saya. Seseorang setelah mencapai tahapan-tahapan pembelajaran syariat yang benar, yang cukup, merasa cukup, kadang-kadang ingin naik level. Ingin naik level tentunya ikut di torekoh. Nah, kemudian setelah di level torekoh, dia itu ingin mencapai hakikat. Setelah mencapai di hakikat, ingin mencapai ma'rifat. Ini sudah manusiawi. Yang jadi masalah adalah syariat itu adalah sebuah tatanan, sebuah SOP yang dibuat oleh Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis. SOP yang mengatur kehidupan manusia untuk beribadah kepada Allah. Itu syariat yang kita sebut adalah rukun Islam. Nah, kemudian torekoh itu adalah jalan. Karena seseorang sudah melakukan sholat ibadah, menjalankan rukun Islam dengan baik dan merasa cukup, maka ingin naik level, ingin mencapai jalan keterangan, jalan ke Allah, jalan ma'rifatullah atau ilmu tentang pengetahuan tentang Allah, masuk ke ma'rifat. Maka orang itu mencapai belajar masuk di ranah torekoh. Nah, di torekoh ini kan jalan. Torekoh ini jalan. Umpama saya ini di Jember mau ke Jakarta, maka saya melalui 2 tahap. Perjalanan saya ke Jakarta, saya masih sampai Surabaya, sampai Semarang, itu adalah masuk dalam ranah torekoh. Ketika saya sampai di Jakarta, itu baru hakikat. Saya sudah tahu masuk di tempat Jakarta, itu namanya hakikat. Nah, tinggal ma'rifatnya adalah ketika saya di Jakarta itu untuk mengetahui ilmu-ilmu apa, mengetahui ilmu-ilmu atau apapun yang terdapat di Jakarta, sehingga saya tahu dengan mata kepala sendiri tentang Jakarta. Jakarta itu seperti apa dan seterusnya, sehingga saya bisa bercerita tentang Jakarta. Maka di sini saya telah mendapatkan ilmu ma'rifat dengan benar. Artinya ketika torekot saya, perjalanan saya ke Jakarta, baik naik pesawat, naik bis, itu adalah perjalanan torekoh. Ketika saya sampai di Jakarta, sampai Jakartanya itu, maka saya telah mencapai hakikat.
Dan sementara pengetahuan tentang apa yang terdapat di Jakarta, di Jakarta ini ada Monas, ada Taman Mini, ada Istana Merdeka dan seterusnya. Nah, ini adalah saya telah mempelajari ilmu ma'rifat. Dalam bahasa mudahnya begitu. Yang jadi masalah adalah ketika seseorang masuk di ranah torekoh dengan zikir-zikir yang diberikan para mursyid, dia itu umpama sampai Surabaya, dia itu membawa misi. Padahal torekoh itu adalah tujuannya itu mencari ridho Allah, dan mencapai hidup tenang pada makom yang tenang, ketenangan hati, ketenangan kolbu, kebersihan hati, kebersihan pikiran, kebersihan mulut, kebersihan kolbu, bersih. Tujuannya ke sana. Sehingga dia ketika meninggal kelak bisa tersenyum, bisa masuk surga, kasarnya begitu. Ini jalan. Nah, ketika masuk di jalan torekoh tadi itu seseorang umpama sampai Surabaya, dia memiliki tujuan, berhenti dulu di Surabaya untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Tujuan-tujuan lain di dalam torekoh dalam kata petik adalah tujuan unsur duniawi atau unsur nafsu di dalam menjalankan torekoh, maka akan menghasilkan sebuah ilmu-ilmu tersendiri. Ilmu-ilmu inilah yang saya katakan ilmu penyimpangan-penyimpangan atau penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh setan, jin, dan iblis. Disesatkan, seakan-akan ilmu putih, seakan-akan ilmu yang benar. Padahal itu adalah penyimpangan-penyimpangan atau penyesatan-penyesatan yang dilakukan jin yang sangat alim. Jin yang tentu di kalangannya kelasnya kelas torekoh atau kelas ma'rifat atau kelas hakikat. Penyimpangan-penyimpangan ini sehingga orang merasa punya ilmu, merasa punya pengetahuan dengan perilaku suluknya tadi. Sebagai sang salik dia merasa memiliki ilmu yang lebih. Misalkan salah satunya adalah ilmu metafakta, ilmu gendam, ilmu kesaktian, ilmu kekebalan. Doa-doanya mampu menyembuhkan orang, mampu menghipnotis orang, mampu seseorang hanya dibacakan dikasih hijab atau dibacakan doa-doa langsung sembuh dan seterusnya. Sehingga ini menjadi bangga, menjadi sebuah kebanggaan di dalam torekohnya dia berhasil, padahal ini kegagalan. Padahal ini adalah kegagalan seseorang dalam mencapai torekoh. Dia belum sampai Jakarta, tujuannya kan ke Jakarta. Di Jakarta ingin belajar ma'rifatullah. Dia sudah sampai di perjalanan saja sudah mendapatkan ilmu ini, merasa bangga dan merasa cukup sehingga dia tidak sampai ke hakikat. Nah, maka melahirkanlah penyimpangan-penyimpangan hal ini. Karena di dalam menjalankan torekoh tadi unsur duniawi dan unsur nafsunya masih ada, dibawa di dalam visi misinya itu masuk di dalam torekohnya tadi, unsur kemanusiaannya. Ini hati-hati. Penyelewengan di dalam torekoh sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Bisa ilmu kesaktian, bisa ilmu pemikiran yang cerdas, seakan-akan ilmu laduni dan seterusnya, dan dia merasa bangga. Ini sepertinya pencapaian dari perilaku seorang salik atau di dalam suluknya itu telah mencapai tujuan, atau bahkan menjadi dukun, menjadi ahli mengobati, ahli berbagai macam pengobatan dan seterusnya. Dan ini menjadi bangga dan ini menjadi kekuatannya, dan kemudian dipamerkan, ditunjukkan pada orang lain. Inilah yang dia dapat. Sebenarnya inilah penyelewengan di dalam torekoh. Hati-hati di dalam seorang salik di dalam melakukan suluknya atau perjalanannya itu mendapatkan hal-hal seperti ini. Sebenarnya ini adalah penyesatan dan penyelewengan. Salah satunya adalah ilmu metafakta. Yang disebut ilmu metafakta itu adalah penyimpangan atau penyelewengan yang didapatkan dari proses seorang salik dalam suluknya
itu mendapatkan sebuah karomah anggap aja, atau kelebihan-kelebihan yang padahal itu belum tentu dari cahaya Allah atau cahaya Muhammad, tetapi dari cahaya, dari unsur setan, unsur jin dan seterusnya, bisa jadi dari sana. Itu penyelewengan-penyelewengan dari seseorang di dalam tarekat, dan ini jumlahnya tidak sedikit. Kemudian yang paling ironis lagi, ketika seseorang itu mencapai hakikat atau marifat, ketika mencapai hakikat, sudah sampai hakikat, maka dia mendapatkan ilmu yang lebih lagi, bisa ilmu laduni, ilmu hafal tiba-tiba, bahkan memiliki ilmu khasyaf, memiliki rahasia-rahasia keilahiannya, dan ini diungkapkan, dijual kepada manusia, untuk kepentingan nafsu, untuk kepentingan dirinya, kepentingan duniawi. Ini adalah penyimpangan-penyimpangan yang didapat dari seseorang mempelajari hakikat. Pada takaran ini kadang-kadang seseorang melupakan sholat, melupakan zakat, dan membuat kaidah-kaidah, aturan-aturan sendiri karena dia merasa makomnya sudah marifat, makomnya sudah torekoh, makomnya sudah hakikat, sehingga melakukan penyimpangan-penyimpangan syariat. Ini adalah manipulasi, penyelewengan daripada yang didapatkan di dalam proses seorang salik, baik di tahap torekoh atau di dalam hakikat. Nah, jadi luar biasa banyak sekali penyelewengan-penyelewengan dan penyimpangan-penyimpangan yang biasanya di dalam hakikat. Penyimpangan yang paling kelihatan adalah menjadi kaya raya, tiba-tiba menjadi kaya raya, menjadi sukses di dalam bisnisnya, seakan-akan itu pencariannya di dalam hakikat berhasil, jikir-jikirnya, sehingga dia mengagungkan dirinya sebagai seorang yang sukses karena telah mencapai tahap hakikat. Maka itu menjadi kebanggaan dan diajarkan, dan lebih-lebih dijual belikan keilmuannya tadi. Ini adalah bentuk-bentuk penyimpangan dan penyelewengan. Kalau beberapa tahun yang lalu terjadi kasus orang menggandakan uang dan seterusnya, itu adalah bentuk-bentuk penyimpangan dan penyelewengan dari seseorang yang mempelajari hakikat. Di dalam hakikatnya dia mendapatkan kelebihan-kelebihan tertentu yang sebenarnya itu adalah penyimpangan dan penyelewengan. Di sini harus hati-hati dengan gejala-gejala fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Salah satunya metafakta. Metafakta itu artinya, meta itu kan apa ya? Meta itu memang kelebihan. Kalau di dalam meta itu banyak digunakan di dalam istilah permainan game ya. Di dalam permainan game. Di dalam permainan game itu merupakan artinya apa ya? Strategi. Saya dulu hobi game. Meta itu adalah strategi, taktik strategi yang terhebat yang tidak pernah terkalahkan. Itu disebut meta, baca begitulah, kelebihan-kelebihan, kelebihan. Meta itu bahasa Yunani yang diartikan kelebihan-kelebihan atau strategi. Meta itu juga merupakan singkatan dari strategi permainan di dalam game. Sehingga ditambah fakta, artinya itu kelebihan di luar nalar manusia yang dianggap itu adalah ilmu kelebihan, sehingga mampu mengobati, mampu menghilangkan berbagai rasa dan seterusnya. Inilah pembodohan-pembodohan yang dilakukan oleh jin-jin yang levelnya sudah torekoh, hakikat, bahkan marifat. Bahkan di kalangan jin dan setan itu banyak yang levelnya itu torekoh, hakikat, dan marifat. Maka mereka menyelewengkan. Sebaik-baiknya jin itu pasti akan jatuh juga, sebaik-baiknya ilmu kita, sehingga pasti akan terbongkar lah seseorang yang menjalankan praktek-praktek dari suluknya ketika mendapatkan kelebihan-kelebihan, dan itu dijual belikan untuk memenuhi hawa nafsunya. Pasti suatu saat akan jatuh, Sudah banyak kasus-kasus seperti ini yang didapatkan. Jadi hati-hati ketika menjalankan sebuah pembelajaran proses penyucian hati dan penyucian pikiran, terutama yang masuk di ranah torekoh, hakikat, dan marifat. Ketika mendapatkan karomah dan kelebihan-kelebihan, jangan bangga dulu. Itu belum tentu dari Allah, tetapi kadang-kadang memang dari Allah, dan kemudian dinaiki, ditunggangi oleh jin dan setan, sehingga dianggap itu sebuah kelebihan, sebuah hasaf, dan seterusnya, yang sebenarnya itu adalah penyesatan. Karena di dalamnya, padahal tujuannya di awal adalah untuk pembersihan kolbu, pembersihan hati, pembersihan pikiran, pembersihan mulut, dan pembersihan cara berpikir. Sehingga karena mendapatkan ilmu kelebihan yang di luar nalar, di luar akal,
bahkan bisa mencari rezeki dengan mudah, menggandakan uang, menggenggam, bahkan sampai ilmu kesaktian. Hati-hati, ini bukan tujuan daripada thariqah, hakikat dan ma'rifat, tapi ini adalah penyimpangan di dalam perjalanan seorang salik yang kemudian dia merasa bangga dan berhasil. Nah, tetap ikuti terus channel Vlog Ma'rifat Bisnis, akan kita sharing dan berbagi tentang pengalaman-pengalaman, hal-hal khususnya tentang hal ilmu meta fakta. Sahabat channel Vlog Ma'rifat Bisnis, tentunya masih di channel Ma'rifat Bisnis. Nah, tadi pada sebelum iklan telah saya jelaskan tentang apa itu ilmu meta fakta. Jadi ilmu meta fakta adalah salah satu bagian daripada penyimpangan-penyimpangan yang didapatkan di dalam proses seorang salik di dalam suluknya itu mendapatkan kelebihan-kelebihan atau mendapatkan ilmu di dalam riadohnya, itu mendapatkan kelebihan-kelebihan yang dianggapnya itu adalah karomah, itu adalah berkah dari Allah, yang sebenarnya itu adalah penyesatan dari setan, jin, dan iblis yang mengganggu perjalanan thariqah dan hakikat kita. Di sini bisa terjadi pada seorang mursyid. Nah, penyesatan-penyesatan ini tidak hanya kepada seorang salik, seorang santri, tetapi bisa terjadi kepada seorang mursyid. Seorang mursyid yang belum mencapai kepada makomnya yang tertinggi di dalam ma'rifatullah, maka masih mudah disesatkan, Ada satu tip dari mursyid saya, bukan berarti saya ahli thariqah ya. Ketika seseorang itu menjalankan proses thariqah, hakikat dan ma'rifat, jangan lupa selalu berpegang teguh kepada syariat. Yaitu 5 pondasi rukun Islam yang dijaga. Seseorang tidak akan tersesat di dalam proses salik, melakukan ritual-ritual dan riadoh thariqah atau hakikat atau ma'rifat ketika berpegang teguh kepada syariat. Ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji tetap dipegang teguh, maka tidak akan tersesat. Yang jadi masalah adalah ketika seorang menjadi masuk di ranah thariqah dan dia sudah masuk di perjalanan, dia merasa memiliki tempat sendiri, kebahagiaan tersendiri, hati mulai terbuka, hijab-hijab di dalam hati itu mulai hilang. Ya, di logika akal sehat itu sudah mulai bisa melihat sesuatu yang berbeda, alam-alam kegaiban mulai dilihat, sehingga dia mampu menikmati berbagai macam kebahagiaan dan seterusnya di dalam pikiran dan kolbunya. Nah, ini hati-hati, di sini seringkali seseorang tersesat dan terjebak. Maka pegangan kita adalah rukun Islam. 5 pondasi Islam ini harus kita pegang terus. Sebaik-baiknya seorang thariqah adalah berthariqah di dalam syahadatnya, berthariqah di dalam sholatnya, berthariqah di dalam puasanya, di dalam zakatnya, di dalam hajinya. Begitu juga ketika berhakikat di dalam syahadatnya, di dalam sholatnya, di dalam puasanya, di dalam zakatnya, di dalam hajinya, itu harus berhakikat. Begitu juga ketika berma'rifatullah. Jangan lupa, ketika kita berma'rifat, mendapatkan ilmu-ilmu khasah kelebihan dari Allah, berma'rifatullah, maka kita harus berma'rifatullah di dalam syahadat, di dalam sholat, di dalam zakat, di dalam puasa, di dalam zakat, di dalam haji. Maka kita akan selamat, sehingga
hati benar-benar bersih seperti hatinya Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu kalau berdoa, sekali berdoa sebelum mulutnya berhenti, doanya sudah terkabul karena kebersihan hati di dalam thariqah, di dalam hakikat sampai ke marifatullahnya. Bahkan Sayyidina Umar pun oleh Rasulullah disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarani. Ini sebuah contoh ya, sebuah contoh begitu. Begitu juga Nabi Musa di dalam proses marifatullah, dalam mendapatkan ilmu marifatullah, didatangi malaikat Israel mau membunuh, mau mencabut nyawanya temannya, seorang pemuda, temanmu itu saya bunuh. Maka Musa pun tidak menceritakan kepada si anak tersebut, si pemuda tersebut. Karena apa? Karena itu prerogatif Allah. Padahal ini adalah kelebihan yang didapat seorang Nabi Musa. Musa pun tidak bercerita. Begitu juga kita ketika menjalankan thariqah, menjalankan hakikat dan marifat akan mendapatkan kelebihan-kelebihan tertentu. Misalkan di dalam perjalanan kita di jalan melihat seseorang berkepala anjing, berkepala rusa, ya itu tidak boleh dikatakan. Ya, bahkan kita memiliki penginderaan atau penglihatan orang itu besok akan meninggal. Oh, kayaknya orang itu mau meninggal, kayaknya orang itu mau kecelakaan, kayaknya orang itu mau sukses. Ini tidak boleh diungkapkan. Karena itu adalah rahasia Allah, itu prerogatif Allah. Karena itu adalah marifatullah, itu bagian daripada kemarifatan. Bahkan untuk dirinya sendiri, ketika kita bekerja, saya ini besok akan bangkrut, besok akan sukses, itu tidak boleh, karena itu ranah daripada takdir Allah yang merupakan di dalam kemarifatan kita. Itu bukan prerogatif kita untuk mengungkapkan, kecuali memang kita dikasih petunjuk oleh Allah atau Rasulullah di dalam mimpi untuk menyebarkan itu. Nah, itu lain. Disinilah hati-hati di dalam marifatullah, tidak sembarangan kita menyampaikan apa yang kita dapatkan, apa yang kita ketahui, apa yang kita rasakan kepada orang yang makomnya berbeda. Karena itu bukan prerogatif kita. Pada saat kita mendapatkan kelebihan-kelebihan dan disampaikan dan kemudian apalagi dipraktekkan dan apalagi untuk menuruti hawa nafsunya atau dijual belikan, inilah penyelewengan yang saya sebut bagian daripada ilmu meta fakta. Bisa bentuknya ilmu gendam, seperti ilmunya siapa itu yang menggadaikan uang itu, Kanjeng Dimas dan banyak lagi. Itu adalah bagian daripada orang yang melakukan thariqah, hakikat dan marifat, belum sampai di marifat, merasa memiliki kelebihan dan dia berhenti di tengah jalan. Maka telah dilakukan penyesatan dan pasti ini akan terungkap sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal pasti akan terungkap kasusnya. Maka kalau negara kita negara hukum, orang itu ya masuk ranah hukum, akan ditangkap polisi dan seterusnya. Demikianlah penjelasan pengalaman apa yang saya dengar, apa yang saya alami, apa yang saya lihat dari tentang ilmu meta fakta. Jika ada kelebihan semata-mata dari Allah, kalau ada kesalahan dari analisa ini ya tentu dari pengalaman-pengalaman saya yang salah. Terima kasih. Saya Imron pribadi, tetap di channel Vlog Marifat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.